Bab 2541. Jack lebih suka daerah yang lebih terpencil di mana dia tidak akan diganggu. Dia juga bisa melihat apa yang dilakukan orang lain. Dia mengira tidak akan terjadi apa-apa sejak dia menemukan area terpencil seperti itu, tetapi dia tidak pernah berharap akan dipanggil hanya sesaat setelah duduk. Johnson dengan marah berteriak dari depan, "Kamu di sini juga. Betapa beraninya kamu. Kamu bahkan belum pernah menghadiri satu pun dari kelas Penatua Elliot, dan kamu berani menghadiri ujiannya. Siapa yang memberimu semua keberanian itu?" Jack mendongak dan melihat Johnson. Pada saat itu, dia merasa sangat jengkel. Jack tidak tahu lagi harus berkata apa. Dia telah memilih tempat terpencil seperti itu karena dia tidak ingin ada konflik. Lalat-lalat yang mengganggu itu sepertinya bisa mencium bau buah atau sayuran pada dirinya. Mereka bersikeras menyebabkan dia kesulitan. Jack tertawa dingin, "Mengapa kamu peduli jika aku mengikuti ujian? Perhatikan saja dirimu sendiri." Nada bicara Jack sangat dingin. Itu sangat dingin sampai batasnya. Percakapan mereka berhasil menarik perhatian sebagian besar orang. Tidak sedikit dari mereka yang mengenali Jack sebagai orang yang berkelahi dengan Johnson dan Harold di aula tugas. Suasana hening tiba-tiba hancur. Semua orang memandang dengan geli. Itu menyebabkan Jack tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar ingin meminta Johnson untuk tutup mulut dan menggunakan keahliannya untuk berbicara. Namun, Jack tahu bahwa Johnson tidak akan menutup mulutnya yang menyebalkan bahkan jika dia mengatakan itu. Johnson akan bersikeras menggunakan kata-kata. Untuk membuktikan dirinya, dia akan bersikeras agar semua orang menghina Jack. Di belakang Johnson adalah Harold. Harold telah melihat Jack juga, dan matanya penuh amarah. Kata-kata Jack sangat sulit didengar. Ketika dia kembali, dia bahkan ditertawakan. Api di hatinya telah lama berkobar, menyebabkan Jack masuk dalam daftar wajib membunuh Harold. Pada saat itu, dia melihat Jack di depannya lagi. Harold tidak ingin apa-apa selain membelah Jack menjadi dua. Dia telah duduk di tikar paling depan, tetapi dia berdiri dan berjalan ke arah Jack. Jack mengerutkan kening saat dia menatap Harold tanpa mengatakan apa-apa. Harold seharusnya sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Jack dalam perang kata-kata setelah konflik dari hari sebelumnya, tapi dia masih berjalan. Harold tertawa dingin saat dia melihat ke arah Jack. "Saya pikir Anda tidak tahu apa-apa kemarin, tetapi saya kira saya salah. Anda benar-benar idiot. Apakah pelari Anda tidak memberitahu Anda betapa ketatnya Penatua Elliot?" Dia berharap banyak. Tidak ada yang tahu apa yang Penatua Elliot akan uji sama sekali. "Apakah Anda mencoba membuktikan betapa bodohnya Anda dengan datang ke sini?" Jack tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia mengalihkan pandangannya, tidak ingin melihat Harold. Namun, dia tahu bahwa Harold hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah jika dia tidak bereaksi terhadap hinaan itu. Jack tersenyum ketika dia berkata, "Semua orang di sini tahu betapa ketatnya tes Penatua Elliot. Saya tidak perlu Anda memberi tahu saya. Bagaimana Anda tahu apa hasil saya nanti?" Ketika Harold mendengar kata-kata Jack, dia tiba-tiba tertawa. Tawanya semakin keras sampai dia hampir tidak bisa berdiri. Meskipun tawanya sangat berlebihan, tidak ada yang berani mengejeknya. Harold menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Jika Anda mendapatkan hasil yang baik dalam ujian, saya akan menulis nama saya mundur." Bab 2542. Jack memandang Harold dengan ekspresi kesal, merasa seperti dia lebih menjengkelkan daripada seekor lalat. Sebelum dia datang, dia bertanya-tanya apakah dia akan bertemu Harold. Namun, Jack tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencananya. Setelah memasuki aula, dia dengan cepat menemukan dirinya di tempat terpencil tetapi masih terlihat oleh Johnson. Jack menarik napas dalam-dalam ketika dia menatap Harold dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan selain menyebabkan masalah? Apakah saya mengambil bagian dalam tes ini atau tidak? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Harold mendengus sambil berkata, "Tentu saja, itu tidak ada hubungannya denganku, tapi kaulah yang mencuri tugasku sebelum ini. Apa kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya?" Jack tidak bisa membayangkan apa yang ada di benak Harold hingga menuduhnya mencuri tugas Harold. Cara dia memutarbalikkan kenyataan seperti itu membuat Jack tak bisa berkata-kata. Seolah-olah dia adalah seorang bandit, dan Harold adalah korbannya. Bahkan Rudy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia menatap Harold tanpa berkata-kata.
Cara Harold berbicara membuatnya tampak seperti berada di pihak yang benar. Seolah-olah Jack telah berbuat salah padanya, yang membuatnya membalas. Jack ingin mengendalikan dirinya dan tidak membuat keributan, tetapi setelah mendengar itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Mereka tertawa, tetapi tawa itu sangat dingin. Kamu mengklaim bahwa aku mencuri tugasmu. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Semua orang dengan jelas melihat di aula tugas bahwa aku telah mengklaim tugas sebelum kamu tiba-tiba muncul dan memintaku untuk membatalkannya. Setelah itu, kamu ingin aku memberikan tugas kepadamu. Kamulah yang bertindak begitu. Tidak masuk akal, jadi mengapa Anda mengatakan saya mencuri milik Anda? Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Kamu sangat picik dan tidak tahu malu. Jack tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa melontarkan hinaan sekeras itu sebelumnya. Lagi pula dia tidak pernah menganggap Harold hebat. Harold sangat marah sehingga tinjunya bergetar. Kemarahan yang telah dia kesampingkan sehari sebelumnya mendidih lagi. Dia mengatupkan giginya saat dia menatap Jack, kamu berani. Kata-kata itu sepertinya keluar dari celah di gigi Harold. Pada saat itu, Harold sudah berada di batas amarahnya. Dia tidak pernah merasa begitu terhina sejak dia memasuki lembah Phoenix. Semua yang dikatakan Jack tampak seperti tamparan di wajahnya. Harold merasa dia telah sangat dihina. Bahkan Johnson sangat marah. Jack, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tahu kamu tidak memiliki filter tetapi pikirkan saja apa konsekuensi dari kata-katamu. Jack mengangkat alis dan berkata, konsekuensi. Kenapa aku harus peduli? Bisakah kalian berdua berhenti menggangguku? Aku benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi denganmu. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan sebelumnya? Aku berpartisipasi dalam tes tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Kalian berdua adalah orang yang datang dan berkelahi. Kedua pihak sudah berada di puncak kemarahan. Jika mereka terus berbicara, mereka mungkin benar-benar mulai berkelahi. Semua orang sudah menoleh untuk melihat Jack dan Harold. Semua orang tahu tentang Harold, tetapi Jack adalah wajah yang segar. Jack terlihat seperti anak domba yang naif yang tidak takut pada harimau. Itu menyebabkan banyak diskusi. Harold benar-benar membenturkan kepalanya ke dinding kali ini. Ini pertama kalinya ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya. Bab 2543. Apakah orang ini tidak tahu betapa berbakatnya Harold? Dia tahu. Johnson bahkan memberitahunya tentang Harold kemarin. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa Harold mengetahui jalan pil Phoenix tidak ada hubungannya dengan dia. Benarkah? Anak itu sangat agresif. Saya merasa ada dua kemungkinan. Pertama, ada yang salah dengan otak orang ini. Dia sama sekali tidak takut dibantai. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Dia mungkin tidak peduli siapa yang dia hadapi, memprovokasi dia. Kemungkinan kedua adalah bahwa anak ini sebenarnya sangat terampil. Dia tidak berpikir Harold sama sekali tidak berharga, itulah sebabnya dia bisa bertindak seperti ini. Apakah dia terampil? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Sebelumnya, dia mungkin pendatang baru di Phoenix Valley. Setiap orang yang memasuki lembah Phoenix agak berbakat. Saya pikir dia mungkin berada di puncak dari mana dia berasal sebelum ini. Itu sebabnya dia begitu sombong sehingga bahkan datang ke lembah Phoenix tidak bisa menghilangkan harga dirinya. Dia mungkin berpikir dia bisa berdiri di atas semua orang. Dia jelas idiot. Kebanyakan dari mereka tidak menganggap Jack tinggi. Bagaimanapun, Jack adalah orang asing dan mereka tidak tahu banyak tentang dia. Selain itu, kata-kata Jack membuat semua orang berpikir bahwa dia hanyalah orang bodoh yang keras kepala. Berbagai kata terdengar oleh Jack, tetapi Jack tidak peduli sama sekali. Orang bisa mengatakan apa yang mereka inginkan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang perlu dia lakukan adalah melakukannya dengan baik dalam tes pada saat itu. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Harold sudah terengah-engah dalam kemarahan berkat Jack pada saat itu. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia sudah sangat marah sehari sebelumnya, dan entah bagaimana itu menjadi lebih buruk. Sejauh kata-kata pergi, dia tampaknya tidak bisa mengalahkan Jack. Selain itu, nada menghina Jack membuatnya tampak seperti Jack tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Itu membuat Harold merasa lebih terhina. Kamu akan membayar harganya. Aku benar-benar akan membuatmu membayar. Kamu akan berharap kamu mati. Ketika Harold meneriakkan kata-kata itu, dia tidak repot-repot mengatur volumenya sama sekali.
Harold sudah benar-benar tidak rasional pada saat itu. Di masa lalu, meskipun dia mendominasi dan sembrono, dia masih tahu bagaimana menahan diri. Dia akan agak berhati-hati dengan kata-katanya. Namun, pada saat itu Harold mengucapkan kata-kata seperti membuat Jack berharap dia mati. Jelas sekali betapa marahnya Harold. Jack sudah terlalu sering mendengar kata-kata seperti itu sehingga dia menjadi mati rasa karenanya. Itu tidak bekerja pada Jack sama sekali. Dia menatap Harold dan mengejek, "Saya telah mendengar kata-kata itu dari saya tidak tahu berapa banyak orang pada saat ini. Sayang sekali mereka semua sudah mati." Setelah itu, sebuah teriakan terdengar dari kejauhan, "Ada apa dengan semua kebisingan itu? Ini adalah aula Penatua, bukan pasar untuk kalian bertengkar." Teriakan itu langsung membungkam seluruh aula. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih dengan ekspresi marah di wajahnya. Jack mengerutkan alisnya dan segera meluruskan tubuhnya. Tidak perlu memperkenalkan orang itu. Jack tahu bahwa itu adalah Penatua Elliot. Bab 2544. Dikatakan bahwa Penatua Elliot sangat ketat. Dia tidak pernah tersenyum pada siapapun dan akan mencaci maki siapapun yang dia tidak senang. Wajah Harold sedikit menggelap. Penatua Elliot tidak menyebutkan nama apapun, tetapi dia tahu betul bahwa Penatua Elliot merujuk kepadanya. Bagaimanapun, dia telah kehilangan kendali saat itu. Harold mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum dia bergegas ke Penatua Elliot dan meminta maaf dengan tulus. "Penatua Elliot, tolong maafkan saya. Saya baru saja terlalu marah dengan anak itu dan kehilangan kendali. Saya pasti akan memastikan itu tidak akan terjadi lagi." Penatua Elliot mengerutkan kening sebelum dia menatap Harold dengan penuh arti. Setelah itu, dia menatap Jack. Jack sangat pendiam saat itu, dan wajahnya tenang seperti biasanya. Seolah-olah kata-kata yang Harold katakan sebelumnya tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Penatua Elliot tertawa dingin ketika dia menyipitkan matanya dan berkata, "Mengapa kalian berdua berkelahi?" Kata-kata itu berarti bahwa Penatua Elliot ingin melihat lebih jauh ke dalam masalah ini untuk melihat siapa yang benar. Hal itu membuat Jack sedikit terdiam. Penatua Elliot benar-benar eksentrik. Dia bahkan ingin ikut campur dalam pertengkaran antar siswa. Biasanya, para tetua hanya akan mengabaikan situasi jika tidak terlalu jauh. Harold dengan senang hati menjawab, "Kamu seharusnya bisa melihat bahwa anak ini adalah pendatang baru. Dia telah mencari masalah sejak dia datang ke sini. Dia juga sangat arogan. Aku hanya menanyakan beberapa pertanyaan padanya ketika dia mulai menghinaku." Jack mengerucutkan bibirnya, tak bisa berkata-kata. Harold benar-benar tahu cara mengaduk-aduk situasi, dia punya. Tidak ingin repot dengan Harold. Harold adalah orang yang datang mencari pertengkaran. Namun, dia membuatnya seolah-olah Jack adalah orang yang ingin berkelahi dengannya. Penatua Elliot mengerutkan kening saat dia menatap Jack dengan agak sedih. Graham mengambil kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. "Dia pendatang baru. Dia bahkan tidak pernah menghadiri satu pun dari kelasmu. Dia tidak tahu apa-apa tentang ujian hari ini, jadi dia jelas di sini untuk mencari omelan. Aku mencoba memperingatkannya karena kebaikan, tapi dia berhenti setelah mengatakan itu, tetapi dia memiliki ekspresi di wajahnya seperti dia telah dianiaya." Jack harus memuji kemampuan akting Harold. Harold adalah orang yang berkelahi, semua orang yang hadir telah melihat itu, tetapi pria itu membuatnya seolah-olah bukan itu masalahnya sama sekali. Dia hanya peduli dengan tindakannya sendiri dan mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain. Penatua Elliot berjalan ke depan dan berkata kepada Jack, "Ini benar-benar pertama kalinya saya melihat Anda, apakah Anda mengakui kata-kata Harold?" Meskipun Penatua Elliot tidak mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, Jack dapat melihat bahwa Penatua Elliot sudah berada di pihak Harold, dan berpikir bahwa apa yang dikatakan Harold adalah benar. Jack berkata dengan putus asa, "Harold penuh dengan kebohongan dan tidak dapat dipercaya. Dia mencoba mencari masalah denganku karena aku menolak untuk memberinya tugas, dia bersikeras bahwa aku menyerah padanya di aula tugas kemarin. Di sanalah konflik itu berasal, dan dia menolak untuk melepaskannya." Penatua Elliot mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu rumit. Dia berpikir bahwa dia akan bisa menyelesaikannya dengan beberapa kata. Harold memandang Jack dengan marah. Dia baru saja akan berbicara ketika Jack memotongnya. Bab 2545. "Memang benar aku belum pernah menghadiri kelasmu,
Tapi itu karena aku baru saja tiba di Phoenix Valley. Aku tentu tidak pernah punya waktu untuk menghadiri kelasmu. Aku datang karena aku dengar akan ada hadiah setelah ujian. Jack cepat dengan kata-katanya. Dia tidak ingin Penatua Elliot terpaku pada masalah lain lagi. Lagi pula, jika mereka akhirnya berdebat lagi, tidak akan ada gunanya, selain membuang waktu. Semua tindakan Harold telah diingat dengan jelas oleh Jack. Jika dia mendapat kesempatan, dia akan memastikan Harold tahu harga mempermainkannya. Penatua Elliot mengangkat alis ketika dia memandang Jack dengan penuh minat, jadi, Anda datang ke ujian untuk mendapatkan hadiah. Jack mengangguk tanpa rasa takut. Ketika Rudy melihat itu, bibirnya mulai berkedut, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dengan kata-kata itu, semua orang pasti akan menertawakan Jack jika Jack gagal. Namun, Jack sangat percaya diri, seolah-olah itu tidak akan pernah terjadi. Harold tertawa dingin, kamu benar-benar percaya diri. Kamu hanya pendatang baru. Ini pertama kalinya kamu bertemu Penatua Elliot. Kamu bahkan tidak tahu apa ujiannya. Kamu berani mengatakan kamu bisa mendapatkan hadiahnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyombongkan diri seperti itu? Jack memandang Harold dengan tenang dan berkata, aku memberi diriku keberanian itu. Jika kamu tidak yakin, bagaimana kalau kita bertaruh 5.000 kristal roh? Kata-kata Jack tiba-tiba menyebabkan aula meledak dalam diskusi. Mereka merasa seperti Jack memberi mereka lebih banyak dan lebih banyak kegembiraan. Mereka semua mengira anak itu sangat kasar dan kurang ajar, tetapi sekarang sepertinya Jack juga terlalu percaya diri. Mendongkrak. Terlalu percaya diri sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Dia sebenarnya ingin bertaruh melawan Harold. Bibir Harold berkedut, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu ingin bertaruh melawanku untuk 5.000 kristal roh. Jack mengangguk dengan serius. Dia sangat membutuhkan kristal roh sehingga dia akan mengambil apapun yang dia bisa dapatkan. Jika Harold bersikeras untuk mempersulitnya, dia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Jack ingin bertaruh 10.000 kristal roh, tetapi dia merasa Harold mungkin akan jatuh kembali jika dia menetapkan harga terlalu tinggi, jadi dia memilih 5.000 kristal roh. 5.000 kristal roh sudah bukan jumlah yang kecil bagi Jack. Tugas yang dia miliki sebelumnya akan memberinya 3.900. 5.000 akan setara dengan 4 Green Sun Pills. Harold tertawa ketika dia melihat Jack. Kamu adalah orang paling percaya diri yang pernah kutemui. Karena kamu ingin bertaruh, aku akan melakukannya. Tidak ada gunanya hanya membicarakannya. Jika kamu benar-benar ingin bertaruh melawanku, ayo tanda tangani kontrak. Jika satu pihak kalah dan tidak membayar, jiwa mereka akan terkoyak. Tidak ada cara untuk mengubah kontrak setelah menandatanganinya. Biasanya, petarung jarang menandatangani kontrak seperti itu. Bagaimanapun, itu melibatkan kehidupan mereka sendiri. Alasan Harold menyebutkannya adalah karena dia berpikir bahwa Jack tidak mungkin menang. Penatua Elliot mengerutkan kening sebelum membanting telapak tangannya ke meja. Diam sekarang. Di mana kamu pikir kamu berada? Kamu berani berbicara tentang menandatangani kontrak jiwa. Ini melibatkan jiwamu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau. Bab 2546. Meskipun Penatua Elliot memiliki temperamen yang berapi-api, dia tahu betul bahwa jika dia tidak menghentikan mereka berdua untuk menandatangani kontrak, dia pasti akan disalahkan oleh para tetua lainnya. Bagaimanapun, itu ada hubungannya dengan hidup dan mati. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian bagi lembah Phoenix. Namun, Penatua Elliot bukanlah penatua biasa. Meskipun dia tidak akan membiarkan mereka berdua menandatangani kontrak, itu tidak berarti dia akan membiarkannya begitu saja. Karena kalian berdua sangat berdarah panas dan bersikeras bertaruh, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan menjadi saksimu. Kamu tidak perlu menandatangani kontrak jiwa apapun. Selama seseorang kalah dan menolak membayar, saya akan membuat orang itu menyesalinya, kata Penatua Elliot. Jack dengan paksa mengerucutkan bibirnya untuk menghentikan kebahagiaannya terlihat di wajahnya. Penatua Elliot tampaknya bersedia untuk berpartisipasi dalam hal ini. Namun, tindakan Penatua Elliot persis seperti yang dia inginkan. Kontrak jiwa membutuhkan banyak waktu, jadi menjadikan Penatua Elliot sebagai saksi jauh lebih efisien. Jika ada yang ingin melarikan diri dari taruhan, Penatua Elliot tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan pemikiran itu, Jack mengangguk, terima kasih, Penatua Elliot.
Saat dia mengatakan bahwa aula meletus dalam keributan lagi. Mereka mengira bahwa kedatangan Penatua Elliot akan menyebabkan semua orang menahan semua kegembiraan mereka. Namun, dengan tindakan Penatua Elliot, mereka tidak bisa lagi menahan diri. Bocah itu terlihat sangat percaya diri. Apakah menurutmu dia memiliki keterampilan? Mereka berdua sebenarnya bertaruh 5.000 kristal roh, tetapi mereka masih belum berbicara. Tentang bagaimana pecundang ditentukan. Apakah kamu bermimpi? Bukankah orang itu mengatakan sebelumnya? Dia pasti akan berada di 50 besar dan mendapatkan 2 porsi bahan pil kelas 6. Mungkin diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, Harold menyadari bahwa mereka belum benar-benar membahas ketentuan taruhan. Harold berbalik dan berkata dengan serius, mari kita bicara tentang ketentuan taruhannya. Jack mengangguk ketika dia berkata dengan tenang, taruhannya sederhana. Saya akan berada di 50 teratas dalam ujian dan mendapatkan 2 porsi bahan pil kelas 6. Jika saya berhasil melakukannya, Anda harus memberi saya 5.000 kristal roh. Jika saya gagal melakukannya, maka saya harus memberi Anda kristal roh. Jack mendefinisikan taruhan kata demi kata sehingga tidak ada yang salah dengar. Semakin Jack bertindak seperti itu, semakin banyak penghinaan yang dirasakan Harold di dalam hatinya. Dia merasa Jack benar-benar idiot. Jack berani memasang taruhan seperti itu melawan Harold murni karena Jack tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu kedalaman lembah Phoenix. Semua orang di sana adalah seorang master. Berada di 50 besar di antara para master bukanlah hal yang mudah. Bahkan dia sudah sampai di tempatnya selangkah demi selangkah. Dengan mengingat hal itu, senyum Harold semakin dalam, kamu sebaiknya menyiapkan kristal rohmu. Kamu harus memberikannya kepadaku di tempat atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jack mengangguk dengan nada tenang, kamu benar. Jika hasilnya keluar, maka yang kalah harus membayar. Kamu harus menyiapkan 5.000 kristal roh juga. Harold dalam suasana hati yang jauh lebih baik setelah taruhan ditetapkan. Lagi pula, dia tidak berpikir dia bisa kalah sama sekali. Namun, kata-kata Jack membuatnya merasa seperti Jack tidak mau memberikan 1 inci pun, dan bersikeras untuk memukulinya. Itu memperburuk suasana hati Harold lagi. Dia menatap Jack dengan penuh kebencian. Dia tidak pernah membenci seseorang sebanyak Jack. Bab 2547. Dia juga tidak pernah membenci lawan yang pernah dia lawan sebelumnya. Pada saat itu, Harold ingin menginjak Jack di bawah kakinya dan memastikan bahwa Jack tidak akan pernah kembali. Hanya dengan begitu dia akan bahagia. Penatua Elliot memandang Jack dengan penuh minat, seolah-olah dia sedang menunggu reaksi dari ekspresi Jack. Sayangnya, Jack tampaknya tidak menunjukkan emosi sama sekali. Semakin Jack bertindak seperti itu, semakin penasaran Penatua Elliot. Penatua Elliot melambai ke seluruh kerumunan. Baiklah, yang terbaik sudah ditempatkan. Kamu punya sedikit waktu lagi untuk bersiap. Setelah itu, tes akan dimulai. Tesnya akan berlangsung 4 jam. Jika Anda belum menyelesaikan tes dalam 4 jam, Anda masih harus menyerahkan kondensasi. Kartu yang akan diberikan kepadamu. Saat Penatua Elliot berbicara, semua orang dengan hormat menjawabnya. Mereka menggunakan waktu yang mereka miliki untuk menenangkan diri. Dari apa yang terjadi, jelas bahwa Penatua Elliot tidak tegas tanpa alasan. Dia memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Dengan pemikiran itu, Jack menghela nafas. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencoba untuk lebih dekat dengan Penatua Elliot. Dari percakapan sebelumnya, Jack tahu bahwa hubungan Elder Elliot dengan Harold tidak sebaik yang dia kira. Mereka berdua lebih dekat dibandingkan dengan siswa normal, tapi itu tidak terlalu bagus. Jika dia bisa sedikit lebih dekat dengan Elder Elliot, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang Harold. Setelah pikiran itu bermain-main di benaknya, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di depannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Harold telah berbalik dan mulai berjalan kembali ke tempatnya. Tunggu, Jack tiba-tiba berkata. Harold mengerutkan kening saat dia berkata tanpa menoleh, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu mencoba berdebat denganku lagi? Apakah kamu menyesali semuanya sekarang? Jack mengerutkan kening, merasa seperti otak Harold sedikit berbeda darinya, tapi ada beberapa hal yang dia rasa harus dia tanyakan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan keinginan untuk menghina Harold saat dia mengajukan pertanyaan yang dia inginkan, kamu seharusnya berpartisipasi dalam tes ini sebelumnya. Apa hasil terbaik yang kamu dapatkan?
Jack ingin menggunakan Harold sebagai patokan untuk melihat apa yang harus dia lakukan. Ketika Herald mendengar itu, dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Jelas sekali apa yang ingin diketahui Jack. Harold tidak ingin menjawab Jack, tetapi dia akan tampak gugup jika tidak menjawab. Dia melakukan. Tidak ingin kehilangan muka di depan Jack. Dia berbalik untuk melihat Jack dan berkata dengan nada sinis, "Saya tidak pernah berada di bawah daftar 10 besar di sini. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu setidaknya harus berada di 5 tempat teratas. Namun, kamu bisa melupakannya. Kamu harus merayakannya jika kamu bahkan bisa masuk ke 30 besar." Setelah mendapatkan jawaban itu, Jack mengangguk tanpa penundaan. Dia duduk kembali ke tikarnya sendiri. Harold merasa lebih marah melihat tindakan Jack. Dia tidak tahu mengapa dia begitu sial setiap kali dia melihat Jack. Saat Jack duduk kembali di matras, dia sudah membuang semua pikiran tidak berguna itu. Rudy berbisik kepada Jack dari belakang, "Jack, apapun yang terjadi, aku sudah sepenuhnya yakin padamu. Meski aku tidak tahu dari mana keberanianmu berasal, aku akan tetap mendukungmu." Jack mengangkat alis sebelum mengangguk, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Harold duduk di tikarnya sendiri, dia mulai terengah-engah. Jelas sekali kata-kata Jack, berhasil membuatnya gelisah. Bab 2548. Tes masih belum dimulai, tetapi suasananya sudah sangat tegang. Setelah mereka berdua memasang taruhan, semua orang mulai menjadi sangat bersemangat. Ada diskusi di mana-mana. Dari mana Jack mendapatkan keberaniannya? Mereka bahkan mulai mempertanyakan dari mana Jack berasal. Namun, tidak ada jawaban yang dapat ditemukan dimanapun. Lagi pula, Jack belum lama berada di Provinsi Tengah, satu-satunya orang yang mengenal Jack di sana adalah Rudy. Namun, pikiran Rudy sepenuhnya tertuju pada Jack. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Jack begitu percaya diri. Jack tahu bakat dan keterampilan Harold tetapi masih berani mengambil risiko dan bahkan bertaruh. Jika dia berada di tempat Jack, dia tidak akan berani melakukan apapun. Rudy berbisik, "Apa yang terjadi jika Anda kalah nanti?" "Saya tidak mengatakan Anda akan kalah, saya hanya ingin tahu. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda akan kalah sama sekali?" Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Jack kalah. Jack tidak hanya harus membayar 5.000 kristal roh, tetapi Jack juga akan diejek oleh semua orang. Dia pasti akan dipermalukan di depan umum. Ada juga konflik Jack dengan Harold. Jika Jack kalah, penghinaan Harold pada Jack pasti akan semakin parah. Harold juga akan berakhir melakukan hal-hal yang lebih buruk, jadi Rudy tidak bisa benar-benar tenang. Jack menatap Rudy. Dia masih tetap tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Saya tidak pernah merasa akan kalah." Dia mengatakan itu dengan sangat santai. Ketika Rudy mendengar itu, bibirnya berkedut. Dia tidak tahu apakah dia harus mengagumi kepercayaan diri Jack atau curiga ada yang tidak beres dengan kepala Jack. Setelah beberapa saat, Rudy akhirnya berkata dengan serius. "Aku merasa kamu harus bersiap untuk apapun. Jika kamu terlalu percaya diri, kamu mungkin akan jatuh." Jack tidak bisa menahan senyum kecil ketika mendengar itu. Dia tidak menjawab Rudy. Ada beberapa hal yang dia sendiri paling mengerti. Jika dia tidak tahu tentang kemampuannya sendiri dan baru saja melakukan semua hal yang tampak gila itu, dia akan berakhir dengan kemalangan. Jack mengetahui kemampuannya dengan cukup baik. Yang lain mengira dia gila, tetapi Jack hanya berusaha memaksimalkan kemampuannya sendiri. Jika Rudy mendengar apa yang dipikirkan Jack, dia mungkin tidak akan mengerti dan berpikir ada yang tidak beres dengan kepala Jack. Itulah sebabnya Jack tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat berlalu, Penatua Elliot mengepalkan tangannya dengan ringan di atas meja, menarik perhatian semua orang. Penatua Elliot membagikan kartu kondensasi. Di tangannya, kartu kondensasi ini memiliki rune pil yang saya tinggalkan. Namun, rune pil ini tidak lengkap. Yang perlu Anda lakukan adalah mengisi rune pil yang tidak lengkap ini. Kamu harus menyelesaikan rune, dan juga memastikan bahwa tingkat penyempurnaan setidaknya 60%. Selain Jack dan Rudy, semua orang telah mengambil bagian dalam tes Elder Elliot sebelumnya. Mereka sudah akrab dengan bagaimana tes akan terjadi. Namun, Jack sama sekali tidak panik saat mendapat kartu kondensasi. Low sudah memberi tahu mereka tentang memadatkan kartu secara rinci. Kartu kondensasi adalah susunan kecil yang istimewa. Hanya ada satu kegunaan bagi mereka, yaitu menyimpan rune pil untuk sementara.
Setelah mengondensasi rune pil, menempelkannya ke kartu kondensasi tidak memerlukan energi yang sebenarnya. Mereka akan dapat menyimpan rune pil selama 2 hari. Bab 2549. Itu tidak hanya bisa menyimpan rune pil yang sudah selesai, tetapi juga bisa sepenuhnya menyimpan rune pil yang tidak lengkap. Jack melihat kartu kondensasi. Panjangnya sekitar setengah meter. Ada 920 rune pil di atasnya, tetapi semua rune pil tidak lengkap. Rune pil yang tidak lengkap itu tampak seperti latihan mengisi kekosongan. Penatua Elliot telah mengisi bagian atas, dan mereka perlu mengisi bagian bawah. 900 rune pil tidak berarti apa-apa bagi Jack dan yang lainnya. Bagaimanapun, setiap alkemis kelas 6 perlu menyingkat 800 rune pil setidaknya untuk dapat maju. Bahkan Rudy mampu menyingkat 900 di antaranya. Ketika Rudy mendapatkan kartu pil, dia masih cukup tenang. Saat dia menariknya, dia melebarkan matanya saat wajahnya memucat. Mendongkrak. Melirik Rudy dan tahu bahwa Rudy benar-benar keluar dari kedalamannya. Meskipun mereka hanya perlu mengisi 900 rune pil itu bukanlah rune biasa. Rune pil itu semuanya sangat rumit. Pil kelas 6 tidak akan pernah menggunakan rune pil yang rumit itu. Tes itu melemparkan mereka pertanyaan yang sangat sulit. Tanpa pengetahuan yang cukup, bahkan untuk alkemis kelas 6 yang baru, mustahil untuk mengenali rune pada kartu kondensasi. Tidak heran semua orang berpikir tes Elder Elliot tidak untuk dipusingkan. Isi tesnya cukup bengkok. Jack bahkan melihat beberapa rune pil yang dibutuhkan untuk pil peringkat 8. Rune pil itu setidaknya 2 kali lebih rumit daripada rune pil yang biasanya dibutuhkan oleh alkemis kelas 6. Jack menatap semua orang dan melihat bahwa tidak ada yang memiliki ekspresi santai. Bahkan ada beberapa yang menarik telinga mereka dengan pahit. Penatua Elliot berdiri di depan dengan senyum hangat di wajahnya, memandang semua orang dengan ramah. Itu adalah pertama kalinya Penatua Elliot memiliki senyum yang begitu hangat setelah dia memasuki aula Penatua, tetapi itu hanya membuat semua orang merinding. Jack merasakan bibirnya berkedut. Tes kali ini jauh lebih sulit daripada tes apapun yang dia lalui sebelumnya. Ada beberapa yang bahkan mulai mengutuk. Bahkan jika mereka mengutuk dengan lembut, suasana yang tenang berarti Jack mendengarnya dengan sangat jelas. Ah, saya tidak mengenali hampir setengahnya, bagaimana saya bisa mengisinya? Apakah Penatua Elliot melakukan ini dengan sengaja kepada kita? Tes ini tampaknya beberapa kali lebih sulit dari biasanya. Lihat rune pil ini. Kebanyakan dari mereka adalah rune yang dibutuhkan untuk pil kelas 7. Rune pil sederhana memakan waktu kurang dari 1/5. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu apa-apa. Hanya karena kamu tidak tahu, itu tidak berarti orang lain tidak tahu. Kita semua berada di level yang berbeda. Jika kamu tidak tahu, kamu mungkin akan dimarahi. Aku tidak ingin dimarahi. Mulut Elder Elliot bukanlah sesuatu yang ingin kuhadapi. Dimarahi adalah satu hal, melakukan terlalu buruk bahkan akan berakhir dengan kita dihukum. Jack bukan satu-satunya yang mendengar itu, Rudy juga. Saat mendengar akan ada teguran atau hukuman karena mengerjakan ujian dengan buruk, Rudy benar-benar panik. Bab 2550. Dia dengan getir melihat ke sekelilingnya dan tatapannya mendarat di Jack. Dia menatap Jack dengan ekspresi memohon dan berkata, "Aku benar-benar sudah selesai sekarang. Aku pasti akan dihukum. Apa menurutmu aku bisa menipu?" Rudy mulai panik dan mulai mengatakan semuanya. Bibir Jack berkedut saat dia mengerutkan kening dan menjawab, "Jika Anda ingin curang, Anda harus bisa menipu terlebih dahulu. Siapa yang akan membantu Anda menipu, dan bagaimana Anda akan curang?" Kata-kata Jack sepertinya sedikit meredakan kepanikan di benak Rudy. Jack benar, tidak ada cara untuk menyontek dalam ujian seperti itu. Bahkan jika dia ingin menggambar rune mengikuti gambar, pertama-tama dia harus tahu dari buku mana rune itu berasal. Dia tidak bisa menyalinnya bahkan jika dia mau. Memikirkan hal itu, bibir Rudy berkedut saat dia hampir menangis. Tepat ketika Jack ingin memberinya nasihat, tatapan tajam tiba-tiba melesat dari depan. Jack mendongak untuk melihat Harold menatapnya dengan ekspresi kompetitif. Bahkan jika Harold tidak mengatakan apa-apa, Jack tahu apa yang ingin dikatakan pria itu. Topik kali ini jauh lebih sulit dari sebelumnya. Harold merasa Jack akan segera tahu bahwa dia akan kalah begitu dia melihat rune pil itu. Itulah mengapa Harold memberikan pandangan menantang. Jack tersenyum lembut, tidak ingin mengganggu Harold saat itu.
Bahkan jika Harold memutuskan untuk menggonggong seperti anjing, dia akan mengabaikannya saat itu juga. Lagi pula, dia tidak memasuki aula penatua untuk berdebat dengan Harold. Dia mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatiannya pada kartu kondensasi di depannya. Kartu adalah masalah yang biasanya akan membingungkan orang lain. Namun, itu sama sekali tidak sulit bagi Jack. Dengan ingatan Tuan Agung, jalan pil void ilahi sudah terukir di benaknya. Apa yang kurang darinya hanyalah penyempurnaan. Agar tubuhnya dapat sepenuhnya mengejar ketertinggalan dengan pikirannya akan membutuhkan banyak latihan. Namun, memadatkan satu atau dua rune pil adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Jack. Bahkan jika dia membuat satu atau dua kesalahan, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Lagi pula, kartu kondensasi bukanlah pil alkimia. Mereka dibiarkan melakukan kesalahan. Selama aura pil di sekitarnya cukup padat, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Setelah mengalihkan fokusnya dari yang lainnya, tangan Jack mulai terus bergerak saat aura pil menari-nari di ujung jarinya. Dia memindahkan aura pil untuk menggambar rune pil yang tidak lengkap. Tes kali ini sebenarnya sederhana. Elder Elite akan memberikan bagian atas, dan semua peserta tes harus menyelesaikan bagian bawah. Namun, sebenarnya melakukannya beberapa kali lebih sulit. Itu karena lebih dari 80% rune pil yang diberikan Elder Elliot kepada mereka adalah hal-hal yang tidak pernah mereka gunakan atau bahkan tidak pernah lihat sebelumnya. Ketika tes sedang berlangsung, semua orang memiliki fokus penuh mereka. Tidak ada yang berani memperlakukannya dengan enteng sama sekali. Dengan kesulitan tambahan, mereka sudah kehilangan banyak kepercayaan diri. Mereka tahu bahwa beberapa tempat terakhir dalam ujian akan dipilih untuk diceramahi oleh Penatua Elliot. Mereka akan dihukum juga dan itu sangat memalukan. Tidak ada yang ingin berakhir seperti itu, jadi mereka berusaha keras untuk mengujinya. Harold meludahkan udara setelah Jack mengalihkan pandangannya, dan ekspresinya sedikit melunak. Bersambung.